kumulatif dari 5-7 tahun yang lalu, relatif angka pengangguran di Banten itu turun. Kalau dari statistik turun Ya, sebenarnya ya. dari misalkan tahun lalu 7,95%, Oh iya di iya. 2022, di 2023 menjadi 7,02%. Iya. Tahun sebelumnya itu 8,3% apa gitu kan. Iya. Jadi relatif menurun, ada penurunannya. Cuma daerah lain juga menurun. Karena investasinya banyak masuk, misalkan ke Jawa Tengah, Iya. ke Kepulauan Riau, ke Akhirnya kayak saling Kalimantan. berlomba ya. Ya, itu yang perlu. Kenapa? Karena dengan perkembangan Indonesia saat ini, Iya. yang dulu menjadi kebanggaan Banten itu sekarang di beberapa daerah juga sudah punya. Kenyamanan berusaha itu bagian dari kondisivitas investasi, itu harus didukung. Jangan sampai misalkan ada pengaduan-pengaduan terkait dengan suatu perusahaan, itu bisa berkembang yang menyebabkan perusahaan itu menutup usahanya. Iya. Atau dengan banyaknya pengaduan yang dasarnya perlu kita klarifikasi, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK pekerjanya. Ini yang perlu kita ingatkan bersama, bahwa kenyamanan, keamanan investasi itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau daerah-daerah industri baru kayak tata ruang baru industri kan kayak Cilegon mulai masuk ke Anyar, itu akan berdampak nggak Bang pada ketenaga kerjaan, nanti akan ada penambahan atau gimana? Selama mereka menggunakan digitalisasi dan mekanisasi, otomatisasi gitu ya, Iya. pakai mesin dan lain sebagainya, penyerapan tenaga kerjanya relatif kecil, Tetap aja Pak ya. tetap relatif kecil. Itu yang tidak bisa secara drastis kita menurunkan tapi kumulatif dari 5-7 tahun yang lalu, relatif angka pengangguran di Banten itu turun. Kalau dari statistik turun Ya, sebenarnya ya. dari misalkan tahun lalu 7,95%, Oh iya di iya. 2022, di 2023 menjadi 7,02%. Iya. Tahun sebelumnya itu 8,3% apa gitu kan. Iya. Jadi relatif menurun, ada penurunannya. Cuma daerah lain juga menurun. Karena investasinya banyak masuk, misalkan ke Jawa Tengah, Iya. ke Kepulauan Riau, Akhirnya ke kayak saling Kalimantan. berlomba ya. Ya, itu yang perlu. Kenapa? Karena dengan perkembangan Indonesia saat ini, Iya. yang dulu menjadi kebanggaan Banten itu sekarang di beberapa daerah juga sudah punya. Misalnya jalan tol, Oh iya. kapasitas listrik, Iya. kemudahan investasi, karena beberapa daerah itu berani misalkan ada pengurangan pajak-pajak tertentu. Bahkan ada yang dipinjamkan katanya Pak. Ya. Ya, itu hak pakai itu kan Iya. hak pemerintah Iya. daerahnya, Ada berinvestasi. diinvestasikan, diberikan kepada investor dengan masa pakai misalkan 50 tahun. Iya. Misalkan selama 50 tahun PBB-nya mungkin dianggap lunas atau tidak ada masuk ke ini kan gitu. Itu bagian dari menarik investor. Yang kedua, kondusivitas satu daerah. Kondusivitas. Ya, ini yang perlu saya sampaikan juga, bahwa kenyamanan berusaha itu bagian dari kondisivitas investasi, itu harus didukung.
Jangan sampai misalkan ada pengaduan-pengaduan terkait dengan suatu perusahaan, itu bisa berkembang yang menyebabkan perusahaan itu menutup usahanya. Iya. Atau dengan banyaknya pengaduan yang dasarnya perlu kita klarifikasi, banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK pekerjanya. Ini yang perlu kita uh, ingatkan bersama bahwa kenyamanan, keamanan investasi itu sangat dibutuhkan. Selama itu tidak ada, maka kita bisa seperti satu kabupaten di provinsi sebelah, Iya. itu terdapat penurunan jumlah perusahaan yang ada di wilayah itu secara signifikan dalam waktu 3 tahun. Perusahaannya yang hilang, Pak ya? Iya. Kenapa? Karena mereka tidak kuat lagi Iya. menanggung pengeluaran overhead cost untuk membiayai hal-hal yang tidak ada kaitan dengan produksi. Beban kos operasional dan lain-lainnya itu. Iya, untuk hal-hal yang tidak ada kaitan dengan produksi, Iya, misalnya. iya. Nah, ini yang kita harapkan untuk seluruh pemerhati ketenagakerjaan dan berusaha di Banten, untuk kita ciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, lebih sehat. Ya, Pak, ya itu menarik, Pak. Kita bicara soal tadi, Pak ya. Ketika bicara padat karya ini sebenarnya kan memang potensi, Pak ya, untuk penyerapan tenaga kerja gitu. Dan kalau kita mungkin melihat peta wilayah ini di Banten, padat karya ini lebih banyak adanya di Serang Timur ya, Cikadeh dan lain-lain. Nah, wilayah Banten ini kan juga masih cukup luas kayak di Banten Selatan gitu, Pak ya. Lebak, Pandeglang gitu. Ada nggak wacana pemerintah untuk membangun berbagai industri padat karya di daerah sana? Jadi mendirikan industri padat karya itu tidak lepas juga dari kondisi perekonomian global. Tarikannya tetap dari pusat, Pak ya. Global, bukan pusat aja, dunia. Dunia ya. Misalnya, industri padat karya itu bisa kita bilang itu untuk alas kaki, tekstil, kemudian mainan, boneka dan lain sebagainya. Kalau demand secara global menurun, ya berarti order dari luar juga ke perusahaan kita di Indonesia menurun. Dampaknya order menurun, ya perumahan pegawai dulu. Lagi-lagi. Jadi Bapak buka aja tuh di Banten Selatan perusahaan padat karya. Kebutuhan apa yang harus kita buat di sana dengan biar menyerap tenaga besar, sehingga hasil produknya itu juga dinikmati oleh khalayak ramai. Kan? Iya. Demand dengan produk ini kan harus seimbang. Kalau demandnya mengecil, produknya gede, barang banyak numpuk di gudang, Ya. kerugian juga bagi perusahaan. Perusahaan rugi, pegawai lagi jadi korban. Ya. Jadi kalau mau buka perusahaan industri di Banten Selatan Segarupa, saya yakin pemerintah kabupaten kota yang sejalan dengan RPJM-nya, rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan provinsi, itu mencoba untuk membuka kawasan selatan dengan industri yang hari ini tagline-nya adalah industri hijau yang ramah lingkungan, atau industri pariwisata, bahkan agribisnis, industri yang terkait dengan pertanian. Kita berharap dengan terbukanya jalan tol sampai ke Panimbang nanti, itu ada pengaruh signifikan untuk pengembangan dan perkembangan wilayah di sekitaran itu. Nah, akan membuka kesempatan berusaha dan bekerja. Kesempatan berusaha dan bekerja yang luas ini membantu mengurangi pengangguran tadi. Kenapa kalau bicara pengangguran Dinas Tenaga Kerja saja yang jadi sorotan? Iya. Karena indikator kinerja utamanya itu ada di Snaker.
Tapi cascading program Iya. bersentuhan program ini Iya. yang ngurusin pengangguran ini untuk menciptakan lapangan kerja ini ada beberapa OPD. Iya. Misalkan industri kreatif, Iya. wisata, memunculkan wirausaha muda, UMKM. UMKM, Iya. ya kan? Iya. Memunculkan petani milenial, Dinas pertanian. pertanian, membuat link and match antara pendidikan menengah dengan industri, kerjasama dinas pendidikan, perindak dan disnaker untuk mewujudkan itu. Iya. Tapi kan ada yang tidak tersentuh. Perguruan tinggi ini menjadi kewenangan pemerintah pusat, bukan provinsi, sehingga kurikulum Merdeka Belajar atau kampus Merdeka biar bisa kerjasama dengan pihak industri, pengusaha lainnya untuk magang dan lain sebagainya, itu menjadi motivasi, dorongan bagi perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama direct ke perusahaan. Usaha. Iya. Karena walaupun gubernur menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, kewenangan perguruan tinggi, pendidikan tinggi itu ada di pusat. Iya. Nah, pusat sampai hari ini tidak ada kanwilnya kan. Tapi bidang-bidang tugas Iya, di iya, dinas pendidikan juga tidak ada yang kaitannya dengan Iya. perguruan tinggi. Sehingga kita kalau ada teman-teman dari kalangan perguruan tinggi, kita dorong bidang kemahasiswaan kerjasama pengabdiannya itu kita dorong untuk langsung mengikat kerjasama MOU dengan perusahaan, dengan pihak lainnya, agar adik-adik yang punya program magang Merdeka Belajar ini bisa mereka langsung Iya, bisa terserap. magang. Nah, magang kalau dia berprestasi dan bagus, itu bisa direkrut oleh perusahaan.